Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Namun sebelum kita ke videonya, Om Hige mau kasih tahu nih ke kalian semua bahwa kita AQ Media lagi ngerilis baju merchandise yang kece banget, keren banget, gaul banget. Pokoknya udah ala-ala streetwear, dimana kalian bisa bangga memakai ini dan sangat culture banget. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa banget coba lihat, ini bisa banget dibawa ke tongkrongan kalian gitu. Mengambil referensi dari hero favorit kita, coba kalian lihat sendiri deh gitu. Kita lagi buka pre-order. Coba nanti kalian bisa langsung choose ke Tokopedia kami ataupun bisa cek di Instagram kami. Pokoknya kalian bisa banget gaya dengan membawa identitas kalian sebagai pecinta Kamen Rider dan identitas kita semua sebagai pecinta Kamen Rider. Jangan lupa dibeli ya, support kalian begitu berguna. Thanks, dan langsung aja kita ke videonya. Oke, episode 18 kita melihat pertarungan awal adu-aduan di mana para peserta ini terlihat saling menuduh siapakah di antara mereka yang menjadi disaster. Lewat opening yang memang reality show banget, menunjukkan bahwa game ini penuh dengan nuansa entertainment. Game Master mendukung untuk tuduh-menuduh ini dengan pemberian sebuah gadget beserta sebuah arahan di dalamnya yang harus dilakukan semua peserta. Semua harus vote siapakah disaster versi mereka. Siapapun yang dapat vote tertinggi, di akhir game dia akan kemudian dikeluarkan. Walaupun kenyataannya dia bukan disaster, tetap aja dikeluarkan apabila votingnya tertuju pada dia. Begitupun dengan yang memilih golput akan tetap juga dikeluarkan. Game Master Cringe ini penuh semangat untuk memperpanas game. Dengan alasan entertainment katanya. Saat Shin memindahkan ke area anak-anak panti asuhan yang sering dibantu oleh Keiwa, tiba-tiba Yamato masuk ke area tersebut. Ini menarik banget saat kita ketahui bahwa game ini awalnya dipicu dari keinginannya Archimedal yang melakukan sport Olimpik untuk game pembukaan. Sebelum akhirnya diiyahkan oleh pertarungan di Sire Grand Prix dan akhirnya jadi Jama Ball. Wah, pengaruh Archimedal ini memang sangat unik dan juga misterius nampaknya. Sampai menit 9.50 kita diperlihatkan shoot kamera yang epic di mana gaya-gayanya sama dengan ala shooting parkour. Sebuah game cetak poin ya dengan latar belakangnya kebanyakan background di rooftop, gedung yang tinggi banget, semua pergerakannya cepat dan juga smooth. Di sana kita melihat juga setelah Yamato ingin membalas poin, ada momen di mana Keiwa terdiam karena tidak tahu bahwa salah satu dari Yamato tersebut ada Takeshi Gotokuji alias Shiroe. Hal itu sangat membuyarkan Keiwa dan mengganggu juga mental Keiwa. Keiwa hanya terdiam, jadinya Yamato dengan mudah bisa mencetak poin. Daichi yang kaget kenapa Keiwa diam aja malah berpikir dan menuduh bahwa Keiwa adalah seorang disaster. Sampai akhir scene di episode ini semua merujuk pada penuduhan Keiwa sebagai disaster. Daichi yang juga picik padahal dia udah tahu bahwa Keiwa ini jujur tentang Yamato Rook yang menyerupai Takeshi. Diklaim sebagai sebuah kebohongan kepada semuanya. Daichi juga menganggap bahwa itu akal-akalan Keiwa aja untuk merugikan mereka semua. Hingga akhirnya babak terakhir game tersebut terjadi dan Keiwa sekali lagi terjebak dalam kedamaian dan sifat penolongnya sendiri. Keiwa malah melindungi Yamato dari serangan Daichi ataupun Neige Sparrow sampai Daichi keluar dari perubahan henshinnya. Di sana semakin terpojoklah Keiwa yang dituduh sebagai seorang disaster. Dan di sini belum terlihat bagaimana Michinaga Azuma keluar dari portal Yamato dan menginvasi dunia luar. Dia malah kejebak karena ingin mengaktifkan lagi ID core-nya sampai-sampai Extract Rider-nya tercampur dengan mode Yamato Rider. Oke, kita lanjut lagi di permulaan episode 19 ya. Di mana semakin drama aja tampilan Gits, agak menggelikan para peserta terus-menerus diwawancara terkait apa yang terjadi di misi yang udah mereka mainkan. Nah ini terkait Keiwa gitu, apapun yang terlihat awalnya disembunyikan, malah dia dibuka di sesi ini. Sudah terlihat tidak esensial lagi, hanya berakhir kesajian ranah publik. Keiwa sama sekali nggak mau dikategorikan sebagai disaster. Ini udah acara nih kayak sidaknya Uya-Kuya atau mungkin kayak gosip gitu ya, semua dilempar ke publik. Game di babak terakhir ini tim Rider ke pojok dan agak kesel juga sih sikapnya Keiwa yang pasrah banget. Disuruh diem sama Lopo, dia iya-iya aja. Keberadaan bola juga nambahkan karena aturan Jama Ball ini gitu. Keiwa di sini benar-benar lembek gitu, kayak emang udah tahu bahwa Rook Yamato adalah esensi Shiroe. Tapi ya lu juga harusnya fokus gitu, ataupun ubah di posisi tertuduh ini malah bersikap ini seakan kayak ngeiyahin bahwa lu disaster dan terpojok. Paling enggak ya mencoba untuk maruk gitu ya, udah dapet twin buckle paling kuat sendiri, malah keok, malah lembek, malah lemah gitu. Ya udah kalau nggak mau matiin Yamato ya it's okay, paling nggak bantuin aja timnya gitu.
Maruk gak apa-apa asal nyetak gol gitu ya. Ampas banget sifatnya, kagak berubah-ubah di sini gitu. Dipojokin keadaan ini nunggu semua ngerti. Nggak inisiatif sendiri gitu. Kalau cuma ngejelasin bahwa lu bukan disaster, yang mana ada yang percaya. Semua rider juga kena pressure gitu ya. Harusnya dia lebih ngotak si Keiwa ini. Hal menarik terjadi ketika Ace bertemu dengan Bava dan dia memberikan makanan kepada si Bava alias Azuma. Di sana Azuma bercerita mengenai kenyataan dari Yamato dan juga Archimedal. Di sana Azuma percaya bahwa semua ini adalah sebuah proses dari sumber yang sama. Sebuah entertainment yang jahat senada dengan ucapan yang sang game master ini alias Chirami yang selalu berpikir bahwa sajian ini harus viral. Kenapa ada ending bahagia? Katanya kalau ada ending terpecah belah dan didominasi, kekalahan juga kematian akan menjadi semakin menarik untuk variety show ataupun reality show ini, ungkap Chirami ini. Dengan gaya nyentrik plus cringe so asik, dia makin berkata-kata aneh. Satu hal yang penting adalah Ace ini semakin menyadari bahwa Keiwa bukanlah disaster. Cuma Ace juga ingin membangkitkan perasaan kuatnya Keiwa ini. Jangan lembek, jangan lemah, dan jangan terlalu bodoh gitu ya sifatnya ini gitu. Bersifat baik itu harus gitu, tapi bodoh dan polos itu jangan. Ya lu pikir sendiri gitu. Kalau kebaikan yang lu tanam akan membinasakan lu, ya lu nggak akan menabur kebaikan lagi gitu setelahnya. Ingat aja skala prioritas. Beresin dulu hal terpenting atau hal yang membuat salah paham, baru tuntasin yang lain. Untuk kasus ini, lebih baik sedikit taktis, pintar, dan garang agar Keiwa bisa menanam kebaikan lagi yang ia percaya daripada bodoh lembek tertuduh lalu mati. Untuk Keiwa diharap lebih semangat, apalagi syukur-syukur kan ternyata ada yang mau sponsorin lo di DGP ya. Lewat sebuah figur resin kodok berbicara via speaker, dia adalah sponsor utamanya Keiwa. Babak terakhir, Jama Ball akhirnya dimulai. Di sana dimulai lagi karena skor masih draw alias imbang. Daichi ini pintar, biarpun dalam hatinya ada keraguan menuduh Keiwa sebagai disaster, tapi Daichi ini sendiri nyatanya nggak peduli. Yang penting orang naif seperti Keiwa bisa out ataupun keluar dari game. Gak peduli benar ataupun enggak, menurutnya tidak masalah untuk out dari game. Dan itu salah satu tujuan dia agar nextnya bakal ketahuan siapakah disaster yang asli. Selain itu, Sai Ganaha malah emang dicurigai dari awal ya oleh kita-kita bahwa dia bergelagat ingin dipercaya oleh Nagola dan lain-lain gitu. Kalau Daichi sendiri sih Omigi malah nggak berpikir itu dia karena dia emang diperlihatkan sebagai karakter yang tercurigai. Biasanya bukan dia yang sebagai disaster gitu. Dan ternyata yang dituduhnya Inusai juga ternyata bukan disaster. Dan intinya Keiwa ini mendapatkan semangat lagi saat dibantu oleh Ace. Ace membuat semua percaya bahwa Yamato memang meniru korban peserta DGP yang udah mati. Ace juga berkata bahwa tindakan Daichi yang menuduh dan membuat orang juga ikut menuduh tidak akan memperjelas apapun. Hingga akhirnya penjelasan dan juga perkataan dari Ace yang membuat semua member menuduh Daichi. Dan Ace juga udah tahu bahwa Daichi sebetulnya bukan disaster. Jadi saling menyingkirkan. Oke, kan kelihatan sampai akhir episode ini ya, gelagat aneh dilakukan Sai Ganaha ya. Dimana ya jelas banget kalau ternyata dia disaster gitu. Ya lakuin aktivitas normal mungkin lah, apalah gitu, jangan terlalu mencolok. Tapi ternyata bukan dia. Plot twist juga ya, bukan Sai seorang disaster gitu. Dijelasinnya nanti sih, epic pokoknya bagaimana Sai ini tertuduh juga terpojok gitu, sekaligus plot twist yang keren banget dari Yuya Takahashi gitu. Kasihan sih, lebih baik Sai Ganaha ini hidup bahagia gitu ya. Hidup bahagia biasa aja gitu, mungkin bersama Om Hige. Jangan main gak jelas gitu, cukup hidup bersama Om Hige kayak gitu. Kayak nggak usah kerja aja, biar kerja banting tulangnya ya saya aja gitu. Apa ini? Oke, lanjut. Momen terepik di sini adalah Visornya Keiwa yang pecah menahan serangan Yamato. Episode 20 langsung aja kita komentari di mana semakin seru aja keberadaan sponsor yang bukan manusia biasa berjalan lintas dimensi, dan Ace juga katanya bukan manusia biasa. Selain trivia dari si sponsornya Ace ini alias si Jen, dia ini berkata bahwa Ace ibunya ini Ukyo Mika. Dan yang menarik adalah kemungkinan Ace memang manusia yang dikirim buat ngelakuin survival game ini bisa aja bukan manusia biasa. Berasal dari dunia Jen juga bisa aja, atau bisa aja cuma ucapan karena Ace Kamen Rider terkuat. Mungkin ya, belum pasti juga. By the way, game episode 20 cuma tentang Yamato kurir paket. Kayak nggak penting, memang nggak penting gitu, ngapain kayak males gitu, produksinya kayak males mungkin, ngisi slot doang gitu, tapi bisa aja di counter gitu oleh ucapan Chirami yang bilang entertainment ini yang laku, ya yowes gitu, silakan nikmati aja sajian rider melawan Yamato nganterin paket bom ke warga yang nggak penting. Maksudnya apa ya gitu, ini agak kurang gitu di beberapa plot gitu, ngapain juga ini emaknya si Nago jadi penonton di GP dan ngasih tahu tiba-tiba ke Neon, agak kurang gitu.
terus ngejelasin bahwa Neon punya tunangan lah, apalah. Dan malah ngebahas cinta sejati akan diraih oleh diri sendiri lah. Bapaknya juga mentang-mentang sponsor tertinggi yang ngupload anaknya begitu gitu. Aneh pokoknya. Lanjut sampai menit 10.51 kita ketemu sama Beroba, mengingatkan pada looks-nya Azu ya di Zero One. Dia adalah sponsornya Yamato. Archimedal juga didanai oleh bos Beroba ini gitu. Entah tujuannya apa gitu, ini game gitu, murni entertainment. Si Beroba ini juga mempunyai misi yang belum kita ketahui dengan jelas motifnya kayak apa. Mungkin kayak senaif ingin berusaha untuk manusia ini menderita gitu ya lewat tangannya, ataupun ingin mewujudkan impian via revolusi Yamato. Kan nggak mungkin juga gitu. By the way, dia menawarkan ini pada Azuma yang jelas bermotif khas zombie. Udah pas dengan semua jalan hidupnya. Azuma seakan awalnya nggak peduli, tapi dia nggak punya jalan lain selain ikut nurut kepada si Beroba. Sampai menit 13.25, Yuya di sini nampaknya ingin mencoba untuk menggali kisah menyedihkan berujung awalnya ingin dikatakan rasional, tapi berujungnya kurang gitu ya, kurang rasional mungkin. Dimana saya Ganaha ini berkata tujuan ikut DGP agar bisa menafkahi keluarganya ya. Satu. Terus obrolan singkat dengan Nago di sana saya ini berkata bahwa dia menulis agar diberikan fisik sehat selamanya, agar terus produktif seperti atlet membantu keluarganya, ekonomi keluarga. Alias kenapa ribet-ribet ikut DGP kalau permintaannya kuat, fisik lama. Di sini kan ikut DGP ya capek gitu, bisa lagi cedera, bisa lagi mati, bisa lagi didiskualifikasi dan gak dapat apa-apa. Ya udah gitu, sama-sama berjuang, kenapa enggak nulis ingin kaya raya, terus uangnya dibuat usaha, biar kekayaannya terus berputar gitu, atau ikutin cara si Ace ya. Lebih baik gitu kayak ingin kaya raya tanpa harus bekerja. Kalau dia minta fisik yang prima, yang lama gitu ya, fisik bagusnya gitu, ya udah jaga kesehatan gitu, terus imbangi aja semuanya. Dan terus aja gitu menangin pertandingan gitu. Uangnya tabung buat usaha restoran Okinawa-nya gitu atau apapun, bukan malah ikut di GP terus minta hal yang bisa dicapai gitu tanpa ikut ini. Kayak gini, misalnya kayak minta hal yang lagi challenging gitu pas dia jadi Desashin. Syukur-syukur menang jadi Desashin gitu. Kalau enggak gimana? Sia-sia gitu ya. Mana nggak inget gitu apa-apa gitu. Bingung banget gini Om Hige sama skripnya dan background story-nya. Saya ini ikutan ya buat keluarga terjamin, bukan cuma buat ginian gitu alasannya gitu ya. Menurut Om Hige agak kurang aja. Atau enggak ke Bandung aja sini bareng Om Hige gitu, nggak usah kerja dan semua terjamin mungkin. Skip ya, maksudnya gimana ya gitu. Bisa aja sih dia nulis kayak gitu, cuma aneh aja, kurang rasional dibanding peserta lain. Taruh aja nih keinginannya Daichi yang ingin ilmu seluas-luasnya. Dia ada wajarnya karena waktu untuk mempelajari sesuatu yang baru itu lumayan lama mungkin. Dia ingin lebih praktis dan singkat, bisa kita pahami lah pokoknya gitu sih. Agak kurang aja untuk kasusnya Sae Ganaha ini. Lanjut lagi di menit 14.39 kita diperlihatkan sebuah hint di mana Ace menunjukkan gelagatnya kepada sang Desastar, di mana fokusnya Nago mengkhawatirkan Sara Sakurai yang terlilit bom nanas. Ace mulai memperlihatkan dirinya waspada terhadap pergerakan dari Neon. Sampai menit 18.37 kita diperlihatkan dengan pertarungan Ace versus Azuma Yamato Rider. Ya miris ya, mas-mas luntang-lantung gak jelas ini gitu, gak ada tujuan terlihatnya. Ace juga menyadari bahwa Azuma meski gak ada tujuan tetap bertarung sepenuh jiwa. Di sana Keiwa pun berhasil mengalahkan Yamato pembawa nanas dan menemukan bahwa kabel merah yang harus dipotong. Ia segera mencari Sara Sakurai. Menit 19.08 kita lihat bahwa Beroba pun memiliki akses khusus untuk masuk ke area DGP, di mana ia masuk ke dalam roomnya Jin. Wah, bener-bener ya, para petinggi ini tujuan asli dari mereka belum kita ketahui pasti. Selain senaif ingin menghancurkan manusia ataupun ingin hiburan, pastinya ada lagi gitu. Dan memang ada gitu ya, Dewi Pencipta lah dan lain-lain ya. Selain bisnis juga gitu, mereka udah kaya tapi pasti ada lagi yang tadi ya, Dewi tadi. Yang meyakinkan dari semua ini adalah scene akhir di mana Chirami memberikan Desastar mission pada Sae Ganaha. Aduh, ini sih seperti emang Sae yang jadi Desastar, padahal bukan gitu. Bukan Sae sang Desastar gitu. Jadi Yuya ini jago banget buat plot twist. Sekarang kita lanjut episode ke-21 sampai detik 30 ada opening dari Azuma di pihak Yamato. Di mana di sana Azuma yang melakukan sebuah opening ala vlog di GP. Beroba juga terlihat ada di sana. Oke, hal menarik di sini adalah mengenai keberadaan yang disebut sebagai Dewi Pencipta. Nah, alasan tadi gitu, itu yang diwakili oleh DGP terkait pengkabulan semua yang diinginkan akan terwujud dengan Dewi Pencipta tersebut. Ya mungkin Dewi Pencipta tersebut memang udah ada di pihak DGP. Cuma tujuan DGP untuk mengaktifkan ini lagi untuk apa? Nggak mungkin untuk hiburan doang gitu ya. Ini juga aneh gitu. Sebetulnya tujuan utamanya tuh sebetulnya apa? Selain Dewi Pencipta kah atau apakah gitu ya. Yang juga merupakan tujuan dari Archimedal juga hal itu gitu, Dewi Pencipta itu gitu.
Kekuatan finansial Archimedal memang tidak besar, makanya butuh backingan finansial dari Beroba. Dan bangkainya lagi Daichi ada gitu, tiba-tiba hadir. Beroba memanfaatkan hal ini untuk team up. Sang ilmuwan gila sudah ada, sang pemikir kritis untuk strategi alias si Daichi udah ada, sang eksekutor gila alias Azuma juga ada. Tinggal bergerak aja gitu sambil menunggu sampel update terkuat dari Yamato-nya Archimedal. Nah ini gitu, sudah ada Dewi Pencipta di DGP untuk apa? Meskipun kita udah tahu Yamato mencari itu gitu, tapi pasti ada tujuan lebih tinggi dari Dewi Pencipta menurut OPG sih. Balik lagi, kalau misalnya kita mau tahu siapa itu Dewi Pencipta gitu ya, apakah bisa jadi itu adalah Mitsume ternyata gitu ya, alias ibu yang disebut oleh Ace, dimana berulang kali Niram berkata kemarin gak mungkin bila Mitsume adalah ibunda dari Ace. Jika Mitsume adalah navigator sebelumnya, apakah gelar Dewi Pencipta juga merupakan wadah? Kasusnya kayak Rei-Oh atau Raja Roh di anime Bleach, ada yang inget? Dimana asalnya partisipan ataupun member biasa dan sekarang naik menjadi wadah ataupun Dewi Penciptaan. Itu apakah bisa terjadi kepada Mitsume gitu ataupun yang lain? Jadi Issei ataupun Mika Ukyo itu adalah orang tua asuh Ace aja gitu. Kalau menurut dari omongannya si Jin, siapa sebetulnya Dewi Penciptaan? Sampai menit 4:05 ya kita melihat lagi target bom. Sekarang adalah keluarganya Saiganaha. Wah, bisa-bisanya terus keluarga peserta yang jadi targetnya gitu. Emang bangke, si Chirami ini mengatur timeline game. Semaunya dia aja yang penting viral ataupun rame. Tapi, apa berani nyuruh keluarganya Neon jadi target? Ya tentu enggak, keluarga sponsor sangat dilindungi. Plus, Neon si Disaster ini juga merupakan rencana yang rapih. Ini sangat bangke banget gitu ya. Mencari Yamato pembawa buah melon ataupun agar melepaskan keluarganya Saiganaha dari bom melon. Sampai menit 6:40 kita melihat sebuah drama dengan tiba-tiba Azuma datang menargetkan Sai sebagai lawan. Tujuannya cuma satu, membawa zombie Buckle. Ini idenya si penasehat dan perancang strategi bangke, si Daichi. Terlihat dengan zombie plus Yamato Rider membuat Azuma di atas angin lebih kuat dari Nago dan juga Loppo. Saat terakhir akan memakai Yamato Strike, Nago memilih untuk menyelamatkan Loppo. Nago sebagai manusia biasa memanglah sangat baik, apalagi menyangkut keluarga, dia pasti membantu Loppo. Kalau masalah dia Disaster ataupun bukan gitu ya, itu bukan kehendak dia gitu. Paling tidak, Nago jujur membantu. Nago pasti berpikir kalau saya diserang langsung sama Azuma, saya di sana yang nggak pakai bakal apapun kita lihat, cuma pakai ID core aja, ID core Loppo bisa pasti langsung mati. Kalau Nago kan masih pakai beat bakal, at least kalau diserang dia masih bisa ke mode human tanpa terluka sangat parah banget bahkan mati gitu. Jadi idenya Nago ini sangat jujur untuk melindungi Loppo aja. Nah, sampai menit 7:38 kita melihat bahwa Neon membantu adalah sangat jujur. Di sini, dia merasa sangat tersentuh dengan momen kekeluargaannya Saiganaha. Di sana Neon merasa bahwa kalau saya mati, maka keluarganya akan sangat tersiksa. Dan di sini kita melihat tatapan tulus dari Saiganaha. Udah cantik dan menarik, ya sangat baik. Sampai menit 9 kita diperlihatkan dengan sebuah suasana menarik lewat jalur khususnya Neon ataupun kayak apa ya? Akhirnya di sini Ace makan siang dengan Niram, sang eksekutif utama dari DGP. Kedatangan Ace awalnya untuk membahas Azuma yang keterlibatannya dinilai sangat mengganggu jalannya acara. Ace di sini mencoba meyakini bahwa DGP harus segera mengambil keputusan karena ini di luar acara DGP. Senada dengan hal tersebut, Niram mengiyahkan hal itu dengan berkata bahwa Beroba adalah sponsor Yamato dan Azuma sekarang. Ace lalu loncat kepada pembahasan lain di mana ia menyentil Niram dengan perkataan bahwa kalian para penonton DGP dan staff DGP adalah makhluk dari dimensi lain alias bukan manusia era ini. Senada dengan hal itu, Niram juga menganggap Ace bukan dari makhluk era ini. Wah, cocok ya. Ace yang datang dari abad 1 dan masa kecilnya digambarkan berdandan era Renaissance ataupun ala heritage pokoknya ya, makin mengiyahkan statement ini. Dunia buatan di era ini. Kenapa bisa diatur dan dikabulkan oleh manusia macam kalian? Bahkan Tuhan pun sistemnya tidak begitu, ungkap Ace. Jujur sih, percakapan ini sangat menarik. Sampai menit 11:05, kita diperlihatkan lokasi Yamato pembawa bom melon. Di sana juga ada obrolan Loppo yang sangat wadidaw kepada Neon. Loppo selanjutnya malah mengaku sebagai Disaster. Plot twist Yuya yang sangat mantep. Sampai menit 11:50 juga kita diperlihatkan momen yang menyedihkan. Ini kalau dipikir-pikir, menyedihkan gitu. Saiganaha mengaku sebagai Disaster, lalu membawa bakal gacha Keiwa ya, berharap akan double mendapatkan form zombie. Meski dapatnya malah boost bakal. Di sana saya menegaskan bahwa dia Desashin dan akan mengalahkan Keiwa beserta Ace.
Kelihatan banget dia tuh menyayangi Neon. Di sana Neon merasa bersalah, sekaligus bingung kenapa Sae berkata seperti itu gitu. Meskipun ya kalau misalnya dia nggak dapet form zombie pun nggak masalah ya. Kasusnya juga beda sama Keiwa tadi gitu. Jadi yang penting dia mendapatkan bakal tambahan, bukan hanya ID core doang gitu. Wah, baik banget emang ini orang gitu. Sae Ganaha ini the best gitu. Dia juga berpikir mungkin dengan keinginannya seperti itu, nggak mungkin juga ya dia bisa bertarung nanti melawan Ace, memperebutkan Deza Shin. Yang kedua, apalagi keluarganya jadi target nih di serangan bom. Prioritas utama mending keluarga yang selamat. Jadi tanpa pikir panjang, dia mencoba menyelamatkan keluarganya sendiri. Dan sekaligus menyelamatkan Neon dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi. Dia udah berkata tentang Deza Star dan Neon pun sudah tahu. Ini juga akibat dari intriknya Chirami gitu ya di game ini. Sampai menit 13.20 kita melihat bagaimana Niram datang berubah menjadi Kamen Rider Geyser. Sebuah repaint dari Glare, tapi kayaknya ini bukan repaint Toxi. Ini kayak standar bagi para admin di GP mungkin ya. Emang desainnya dan fungsinya juga sama. Kamen Rider Geyser akan mengeksekusi langsung Azuma alias Buffa Yamato. Kamen Rider Geyser dengan gagah banget kekuatannya ini di angka 43,8 ton untuk pukulan. Wah, ini gede ya. Dan kekuatan tendangannya adalah 88,7 ton. Kalau misalnya Glare ini kekuatannya di angka 60-an ton gitu. Jadi cukup jauh juga perbedaannya sama Kamen Rider Glare. Sangat no effort melawan Buffa Yamato. Sangat tidak ada perlawanan sama sekali. Sampai menit 15+1, perlawanan melawan Yamato Bomb Melon terus dilancarkan, di mana kedua boost versi Ace dan juga Sae dilancarkan. Kayaknya dua form nggak ada shoot yang sama ya. Kelihatan banget kayaknya gitu, kalau satu bagian atasan, yang satu pasti bagian bawah. Nggak satu atas, yang satu atas juga gitu. Nggak apa-apa sih, tapi mau tahu aja gitu. Dan akhirnya Yamato yang dikalahkan gitu ya. Kelihatan bahwa kabel kuning dan biru yang harus kemudian dihancurkan. Waktu terus berjalan, saya pun bergegas menyelamatkan keluarganya sebelum waktu habis dan matahari terbenam. Sampai menit 16.41 kita melihat pertarungan tak seimbang antara Niram versus Azuma, di mana dengan mudahnya Geyser melakukan jurus delete untuk memusnahkan Azuma, meski Azuma hidup lagi. Emang gitu ya, zombie sudah mendarah daging di hidupnya Azuma gitu. Sampai Niram juga heran dan malah memasukkan Azuma ke mode realitas di dunia ini oleh Niram. Udah capek dia. Lanjut sampai menit 17.28, saat saya ini nyampe ke rumahnya untuk melepaskan bom tersebut, dia malah dapat kesusahan, dia malah ikut terjerat bom itu juga. Untung di belakangnya ada Neon. Dia dengan sigap memotong bagian akhir kabel tersebut. Sampai menit 19.56 kita melihat game berakhir dan voting Deza Star dilakukan. Alhasil, 4 voting tertuju untuk Sae Ganaha dan dirinya sendiri memvoting dirinya. Dirinya sendiri memvoting dirinya. Hingga akhirnya Nago yang merasa bersalah ikut bertanya, dan saya juga menjawab itu dengan kata terima kasih. Itu si Nago bilang keras-keras kalau dia Deza Star. Di tempat itu gitu, gimana kalau yang lain dengar gitu? Meski Ace kayaknya udah tahu gitu ya. Sampai menit 21.50 kita melihat bahwa mereka ini keduanya sama-sama jujur dan berterima kasih. Ini ending scene yang terlihat fair. Tidak ada yang ketahuan asli Deza Star, terus endingnya merugikan, semua jadi fair pokoknya di sini. Karena keinginan saya sendiri bisa terwujud bahkan saat dirinya tidak menjadi Deza Shin. Ataupun alhasil fokus utama kayak balik lagi ke Ace, Keiwa, Neon, dan Azuma. Keempat itu aja gitu. Cuma sangat disayangkan kenapa saya gugur dan di akun Instagramnya udah dapat bunga perpisahan. No. Udah aja gitu dia sampai segitu. Sampai ketemu di drama ataupun movie berikutnya. Pokoknya buat Sae Ganaha alias aktornya dia gitu. Di akhir, Neon mencurigai Chirami yang menaruh kartu Deza Star di kamar Neon. Dan akhirnya dia mulai menerima bahwa dia harus menjadi Deza Shin. Akan terus panas kayaknya nextnya gitu ya. Next episode Chirami bakal henshin jadi Glare dan misinya adalah melawan Rider. Dan juga bakalan ada karakter terbaru lagi. Pokoknya sampai bertemu buat Kamen Rider Lopo alias Sae Ganaha alias si aktrisnya ini ada Rina Onuki. Sampai bertemu di drama ataupun movie berikutnya pokoknya. Dan thanks sudah menonton. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang mau dikomentari ataupun ikut nimbrung di kolom komentar, silakan. Thank you.